Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bedah satu pertanyaan yang ya lumayan besar. Kenapa sih kelas menengah di Amerika yang dulu itu ibaratnya tulang punggung negara, sekarang kok bisa runtuh? Ini bukan cerita soal satu kejadian tunggal loh, tapi lebih kayak serangkaian efek domino. Nah, hari ini kita akan coba lacak satu persatu domino itu sampai ke yang paling akhir. Biar kebayang, kita mulai dari perbandingan yang kontras banget ini. Dulu nih, kalau kita bicara soal kelas menengah, itu artinya hidup stabil. Dapat bagian yang wajar dari pertumbuhan ekonomi. Tapi sekarang, wah, ceritanya udah beda total. Dan ini bukan cuma geser sedikit ya. Ini tuh perubahan besar-besaran yang dampaknya kerasa banget buat jutaan keluarga di sana. Nah, ini dia nih, misteri utamanya. Jadi gini, selama puluhan tahun tuh ada semacam janji yang nggak tertulis. Kalau kamu kerja lebih keras, lebih pinter, ya gajimu bakal naik. Masuk akal kan? Tapi entah kenapa, sekitar tahun 70-an sesuatu berubah. Hubungan itu putus. Produktivitas kerja terus naik gila-gilaan, tapi gaji ya segitu-gitu aja, stagnan. Pertanyaannya, kok bisa? Kenapa? Jawabannya terus terang nggak sesederhana itu. Ini bukan karena satu kebijakan salah atau satu krisis doang. Bukan. Ini tuh reaksi berantai efek domino yang terjadi puluhan tahun. Jadi, di pembahasan kali ini, kita akan telusuri setiap mata rantainya satu demi satu, biar kita semua paham gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini. Oke, sebelum kita bahas apa yang salah, kita perlu lihat dulu seperti apa sih kondisi idealnya. Kita mundur sedikit ya ke era setelah Perang Dunia Kedua. Periode ini sering disebut-sebut sebagai zaman keemasannya kelas menengah Amerika. Momen di mana janji yang tadi kita bahas itu terbentuk. Selama hampir 3 dekade, polanya jelas banget. Coba lihat deh. Dari akhir tahun 40-an sampai awal 70-an, garis produktivitas sama garis upah pekerja itu naiknya barengan, seolah-olah mereka berdansa bersama. Artinya apa? Artinya, waktu ekonomi tumbuh, hasilnya itu dibagi-bagi. Nah, inilah fondasi dari yang namanya American Dream. Kerja keras, pasti hidupmu lebih baik. Nah, sekarang kita sampai di titik baliknya. Titik di mana janji yang indah tadi mulai retak. Mari kita lihat momen krusial saat hubungan antara kerja keras dan upah yang layak itu mulai renggang dan akhirnya berpisah jalan. Dan boom, disinilah jurangnya mulai kelihatan. Lihat deh grafiknya, kontras banget kan? Garis produktivitas terus meroket ke atas, tapi upah realnya datar, hampir nggak gerak sama sekali. Semua hasil dari inovasi, efisiensi, dan kerja keras entah mengalir kemana, tapi yang jelas bukan lagi ke para pekerja. Fenomena inilah yang disebut para ekonom sebagai the great decoupling atau pemisahan besar. Oke, jadi pertanyaannya apa yang bikin ini terjadi? Domino pertama yang jatuh dalam rantai ini adalah serangkaian tekanan yang langsung menghantam para pekerja dan mengubah total dunia kerja di Amerika. Coba kita urutkan ya. Pertama, ada globalisasi. Perusahaan-perusahaan mulai memindahkan pabrik-pabrik dan pekerjaan manufaktur yang notabene gajinya lumayan ke luar negeri. Ini langsung mengerus fondasi utama pekerjaan kelas menengah. Nah, akibatnya apa? Serikat pekerja yang biasanya kuat di sektor ini jadi kehilangan anggota dan kekuatan. Kalau serikatnya lemah, ya daya tawar para pekerja untuk minta gaji lebih baik juga ikut anjlok. Di saat yang bersamaan, muncul gelombang baru, teknologi dan otomatisasi. Pekerjaan-pekerjaan rutin di level menengah, kayak kerjaan administrasi atau operator mesin, mulai digantikan oleh komputer dan robot. Ini menciptakan fenomena yang disebut polarisasi pekerjaan. Jadi, pasar kerja seolah terbelah dua. Di satu sisi ada pekerjaan level atas yang butuh skill tinggi dan gajinya besar. Di sisi lain ada pekerjaan level bawah di sektor jasa yang gajinya ya gitu deh. Nah, tangga di tengah-tengah untuk naik ke kelas menengah itu seolah-olah hilang. Tapi tunggu dulu, gaji yang gak naik itu baru setengah dari masalah. Sekarang kita lihat sisi lainnya, biaya hidup. Karena percuma kan gaji naik sedikit kalau harga-harga kebutuhan pokok naiknya gila-gilaan. Kita mulai dari rumah. Dulu, punya rumah itu pilar utamanya American Dream. Tapi lihat aja grafiknya. Harga rumah naiknya udah nggak masuk akal kalau dibandingin sama kenaikan gaji. Jadinya, buat banyak orang, punya rumah itu bukan lagi target hidup yang realistis, tapi udah jadi barang mewah. Oke, kalau gitu lewat pendidikan. Gimana? Kan katanya pendidikan itu kunci buat naik kelas sosial. Well, ceritanya mirip. Biaya kuliah meroket tajam. Banyak banget sarjana baru yang lulus udah langsung dibebani utang puluhan ribu dolar. Belum juga mulai kerja, utangnya udah segunung. Dan terakhir, ini yang paling krusial, kesehatan. Ini kan kebutuhan paling dasar ya, tapi justru jadi salah satu sumber ketakutan finansial terbesar buat keluarga di sana. Salah satu anggota keluarga sakit parah, itu bisa langsung bikin bangkrut.
bahkan buat yang punya asuransi sekalipun. Ngeri kan? Jadi coba kita rangkum. Gaji stagnan, tapi biaya rumah, pendidikan, dan kesehatan melambung tinggi. Kebayangkan tekanannya? Keluarga jadi terpaksa makin banyak berutang cuma buat bertahan hidup. Dan hampir nggak punya tabungan sama sekali kalau ada keadaan darurat. Ibaratnya, kejepit dari atas dan bawah. Oke, sekarang kita naik level. Kita akan bahas domino yang lebih besar, yang mungkin nggak kelihatan langsung. Ini soal kekuatan sistemik yang bukan cuma menciptakan masalah ini, tapi juga seolah mengunci keadaan, bikin jadi lingkaran setan yang susah banget diputusin. Ada pergeseran fundamental dalam cara ekonomi berjalan. Sistemnya jadi lebih sayang sama orang yang punya aset, saham, properti, dan lain-lain dibandingkan sama orang yang kerja buat dapat gaji. Istilah kerennya itu finansialisasi. Artinya, keuntungan ekonomi terbesar itu ngalirnya ke atas, ke para pemilik modal. Akibatnya, kesenjangan kekayaan jadi makin lebar, makin dalam. Dan penting untuk dicatat, pergeseran ini bukan kebetulan. Ini didorong oleh serangkaian pilihan kebijakan yang dibuat selama bertahun-tahun. Misalnya, pemotongan pajak yang lebih menguntungkan orang-orang super kaya, aturan finansial yang dilonggarkan, sampai kurangnya investasi untuk program pelatihan kerja. Semua ini, secara sadar atau tidak, membuat lapangan bermain ekonominya jadi miring. Dan ini yang paling rumit. Masalah ekonomi ini akhirnya menciptakan lingkaran setan politik. Gimana tuh? Gini, tekanan ekonomi bikin masyarakat jadi gampang marah dan terpecah belah secara politik. Nah, perpecahan ini bikin pemerintah jadi macet. Susah banget buat bikin kebijakan yang bisa nyelesain masalahnya. Akibatnya, masalah ekonominya makin parah dan masyarakatnya ya makin marah lagi. Muter terus di situ. Oke, setelah kita telusuri semua rantai sebab akibat yang kelihatannya suram ini, wajar kalau kita bertanya, terus gimana? Apa ada jalan keluarnya? Apa tren puluhan tahun ini masih bisa dibalikan? Ini pertanyaan utamanya kan? Apakah semua ini sudah terlambat? Apakah kerusakannya sudah permanen? Atau masih ada harapan buat membangun kembali kelas menengah yang kuat untuk generasi berikutnya? Kabar baiknya, sebenarnya kita nggak kekurangan ide atau solusi loh. Ada banyak banget area yang bisa diperbaiki. Misalnya, bikin sistem pajak jadi lebih adil, investasi besar-besaran lagi di pendidikan dan pelatihan kerja, mencari cara untuk menekan biaya kesehatan dan perumahan, dan yang nggak kalah penting, mengembalikan kekuatan tawar para pekerja. Tapi, ini dia bagian yang sulitnya. Tantangan terbesarnya itu ternyata bukan soal teknis atau kurangnya solusi, tapi soal kemauan politik. Butuh kesepakatan bersama untuk fokus pada solusi jangka panjang, bukan cuma tambal sulam buat jangka pendek. Dan itu artinya harus bisa berpikir lebih jauh dari sekedar pemilu berikutnya. Jadi pada akhirnya, runtuhnya kelas menengah ini bukanlah sebuah kecelakaan. Ini adalah akumulasi dari banyak sekali pilihan, besar dan kecil, yang dibuat selama puluhan tahun. Kuncinya adalah memahami bagaimana setiap pilihan itu punya efek berantai ke kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan memahami rantai sebab akibat ini, memahami setiap domino yang jatuh, kita bisa mulai berpikir untuk membuat pilihan-pilihan yang berbeda di masa depan.